Halo teman-teman, semoga sehat dan bahagia selalu. Di awal tahun 2022 ini, Bakaro Movie akan mengisahkan alur cerita film Ong Bak Part 1. Film yang dirilis pada tahun 2003 ini mengisahkan perjalanan Tin ke Bangkok untuk mencari patung Buddha yang hilang. Berbekal ilmu bela diri Muay Thai yang dimilikinya, Tin dengan berani menyusuri kota Bangkok untuk membawa pulang kepala patung Ong Bak yang telah dicuri. Film asal Thailand bergenre action ini dibintangi oleh Tony Jaa dan disutradarai oleh Prachyaphim Ko. Siapkan diri Anda dan selamat menyaksikan. Scene dimulai dengan sekelompok pemuda desa yang badan mereka diolesi lumpur. Mereka berdiri di bawah pohon yang besar sambil melihat ke atas di mana bendera berkibar di atas pohon itu. Para pemuda itu berniat untuk mengambilnya. Sambil bersorak, mereka memanjat pohon besar itu dan terjadi adegan saling menjatuhkan sampai ada yang terlempar ke tanah. Salah satu dari mereka berhasil mengambil bendera itu, lalu turun dengan cekatan sambil menghindari pemanjat lainnya. Ternyata desa itu akan mengadakan sebuah perayaan penghormatan kepada patung Buddha yang diberi nama Ong Bak. Beberapa hari sebelum perayaan, sekelompok orang dari kota Bangkok datang ke desa itu. Don, salah satu dari mereka, meminta kepala desa untuk menjual sebuah artefak budaya kepada mereka. Walaupun hidup miskin, kepala desa itu menolak tawaran Don dan tidak mau menjual barang bersejarah apapun kepada mereka. Namun Don terus memaksa sambil memberikan alamat tempat tinggalnya jika nanti kepala desa berubah pikiran. Suatu malam terlihat Ting sedang menunjukkan jurus Muay Thai kepada pamannya. Lalu seorang biksu yang juga adalah guru Ting memberikan nasihat agar tidak menggunakannya untuk melukai orang lain. Di tengah malam, paman Ting yang masuk dalam kuil desa tiba-tiba dipukul oleh Don dan membuatnya pingsan. Keesokan harinya dia terbangun dan menemukan bahwa kepala patung Buddha Ong Bak telah hilang. Penduduk desa merasa sedih sekaligus takut akan nasib buruk yang akan menimpa mereka jika kepala patung Buddha Ong Bak tidak dikembalikan. Lalu mereka berdiskusi bagaimana cara mengembalikan patung Buddha itu sebelum dilaksanakannya perayaan. Ting bertekad akan mencari Don untuk mendapatkan kepala patung tersebut dengan cara apapun. Kepala desa kemudian memberikan alamat Don dan putranya yang bernama Hamla di Bangkok. Scene berpindah ke kota Bangkok. Terlihat Hamla dan temannya Mongrek yang sedang uji kemampuan melalui balapan liar. Mereka melakukan persekongkolan untuk menipu seorang pengedar narkoboy. Namun persekongkolan itu gagal dan Hamla malah dipukuli. Ting akhirnya bertemu dengan Hamla. Ting mengutarakan tujuannya datang ke Bangkok kepada Hamla. Awalnya Hamla enggan membantu Ting. Tetapi ketika Hamla melihat segepok uang yang ada di tasnya Ting, ia berniat mengambilnya dan berpura-pura mau membantunya. Ketika Ting sedang berada di kamar mandi, Hamla mencuri seluruh uang Ting. Hamla pergi ke sebuah tempat pertandingan tarung bebas ilegal. Dengan uang curian itu, Hamla pun segera ikut dalam taruhan. Di sana juga ada Don yang ternyata bekerja pada bos dunia gelap bernama Kompuan. Kompuan marah kepada Don karena tak bisa membawakan jimat yang dia inginkan. Don malah membawa kepala patung Buddha. Lalu ia menyuruh menyingkirkan kepala patung itu. Ting yang berhasil melacak Hamla segera meminta uangnya kembali. Tetapi bukannya mendapatkan uangnya kembali, Ting malah akhirnya bertarung. Dengan hanya satu tendangan lutut tingginya, Ting mampu mengalahkan juara bertahan di tempat tarung bebas itu. Kompuan yang kehilangan banyak uang dalam taruhan itu rasa kesal kepada Ting. Ting yang berhasil menjadi juara dalam pertarungan itu diberikan sejumlah uang sebagai hadiah. Namun Ting tidak menerima hadiah itu dan hanya meminta uangnya kembali. Dalam perjalanan pulang, Hamla marah-marah kepada Ting karena tidak mengambil hadiah uang hasil pertarungan itu. Hamla berjanji akan membantunya mencari Don asalkan Ting memberinya uang. Ting yang kesal lalu pergi ke sebuah kuil untuk berdoa. Di rumah Hamla tiba-tiba muncul sepucuk surat dari bawah pintu rumahnya. Ternyata itu adalah surat dari ayahnya yang berisi permintaan agar dia mau membantu Ting menemukan Don.
Ayahnya pun memintanya agar kembali ke desa bersama Ting. Sin berpindah ke desa Nong Prado. Terlihat keadaan desa yang dilanda kekeringan sampai-sampai di dalam sumurnya hanya tersisa air yang penuh dengan lumpur. Kemudian kita diperlihatkan Hamla yang sedang melakukan persekongkolan bersama Muailek dengan menipu dalam sebuah perjudian. Saat Hamla dan Muailek sedang membagi hasil penipuan itu, tiba-tiba muncul Darklop dan anak buahnya yang ingin menagih hutangnya. Darklop yang sudah pernah ditipu oleh Hamle dan Muailek lalu menghajar mereka. Ting yang melintas kala itu melihat Hamla sedang dihajar oleh Darklop. Awalnya tak mau membantunya, tapi karena dia melihat Muailek yang seorang wanita juga dihajar, Ting pun membantu mengalahkan Darklop dan anak buahnya. Kemudian Hamla berterima kasih pada Ting karena sudah membantunya. Lalu Hamla mau membantunya asalkan dia bersedia bertarung sekali lagi untuk melunasi hutangnya. Namun Ting tak mau melakukannya. Karena itu Hamla menghina patung Buddha Ombak. Ting yang tak terima hal itu lalu memukul Hamla. Saat mereka sedang bertengkar, Darklop muncul lagi tapi kini dengan anak buahnya yang lebih banyak. Orang yang Hamla tipu di meja judi tadi juga ada di sana. Lalu Ting dan teman-temannya berlari karena dikejar oleh Darklop dan anak buahnya. Singkat cerita, Hamla dan Ting terjebak pada sebuah geng buntu. Ting berhasil melewatinya sedangkan Hamla masih terjebak di bawahnya. Kemudian Hamla berkata bahwa dia tahu di mana Don berada, karena itu Ting mau membantunya. Mereka pun kembali ke tempat tarung bebas ilegal. Keberadaan mereka diketahui oleh Kom Puan. Kemudian Ting ditantang oleh petarung bernama Beruang Besar. Untuk memancing Ting agar mau bertanding, Beruang Besar menyiksa orang Thailand dan berkata bahwa orang Thailand itu lemah. Ting awalnya tak menghiraukannya, tapi setelah dipaksa oleh Hamla, ia pun maju dan menghajar si Beruang Besar. Saat ingin pergi, dia ditahan oleh orang-orang yang ada di sana dan harus bertarung dengan beberapa petarung lagi. Ting pun mampu mengalahkan mereka semua dan hal itu membuat Kom Puan semakin marah. Lalu semua orang di sana lempari uang koin ke arah Ting sebagai tanda kemenangan dari Ting. Saat mereka ingin pulang, tiba-tiba Ting melihat Don dan langsung mengejarnya. Namun Ting tak berhasil menangkap Don. Bersamaan dengan itu polisi datang dan membubarkan tempat itu. Setelah Ting dan Hamla sampai di kosannya, mereka dihadang oleh pemilik kos karena Hamla belum membayar sewa kos selama 3 bulan. Namun Ting berjanji akan melunasinya seminggu lagi dan memberikan cincinnya sebagai jaminan. Pagi harinya terlihat di apartemen milik Don, dia ingin mantap-mantap dengan pacarnya yang bernama Pingek. Tetapi aksi itu terhenti lantaran seperti tak menikmati permainan yang dia lakukan. Ternyata Pingek kala itu sedang sakau akan tetapi dia ingin berhenti untuk menggunakan narkoboy. Mendengar hal itu tak lantas membuat Don mendukungnya dan malah memasukkan narkoboy dalam jumlah banyak ke dalam mulut Pingek dan membuatnya overdosis. Ting yang sudah tahu tempat tinggal Don langsung mendatanginya dengan membawa seorang wanita agar Don tidak curiga. Setelah Don membuka pintu, Ting langsung menyergapnya. Namun naas dia berhasil kabur. Saat Ting mengejar Don, dia dihadang oleh beberapa tuk-tuk atau kendaraan sejenis bemol. Namun dengan kelincahannya Ting mampu melewatinya. Kemudian Ting naik ke tuk-tuk yang dikendarai oleh Hamla untuk mengejar Don. Tetapi setelahnya malah Don yang mengejar mereka dan menabrak tuk-tuk yang mereka tunggangi sampai terangkat ke udara. Lalu Ting masuk dalam tuk-tuk milik Don. Melihat hal itu, Don langsung melompat dari tuk-tuknya dan adegan kejar-kejaran berlanjut lagi. Sampai ketika di mana Hamla masuk ke jalan yang putus dan hampir terjatuh. Sedangkan Ting yang kala itu berhasil masuk dalam tuk-tuk yang ditunggangi, Don terjatuh dalam sungai. Saat di dalam sungai, Ting menghentikan pengejarannya karena Ting melihat beberapa patung batu yang tersimpan di dalam sungai.
Lalu Ting pun melaporkannya kepada pihak berwajib. Kompuan yang marah pada Don menghajarnya habis-habisan karena Don tak berhenti membuat masalah. Don mengatakan tujuan Ting datang ke sana hanya untuk mencari patung batu itu. Mendengar hal itu, Kompuan memiliki sebuah rencana. Kompuan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Hamlah dan Moailak. Setelah itu, Kompuan menyuruh Hamlah mengatakan pada Ting, kalau Ting mau mengalah dalam pertandingan, Kompuan akan memberikan kepala patung itu dan juga membebaskan Moailak. Mendengar hal itu, Ting langsung setuju asalkan dia dapat membawa kepala patung itu kembali ke desa meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Tiba di hari pertarungan Ting. Di sana dia melawan anak buah Kompuan yang sedang menyuntikkan sejenis obat kekebalan tubuh agar dia kuat seperti Hulk. Alhasil saat pertandingan semua pukulan dan tendangan yang dilancarkan Ting tak mempan kepadanya. Dan Ting harus menerima kekalahannya. Lalu mereka diajak ke tempat Kompuan untuk mengambil kepala Ong Bek dan menyelamatkan Moailak. Setelah sampai, Kompuan memberikan sebuah kotak. Saat dibuka ternyata kotak itu kosong. Hal itu membuat Hamlah dan Ting marah. Tapi saat bersamaan mereka sedang ditodong senjata yang membuat mereka tak bisa berbuat banyak. Kemudian Kompuan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka bertiga. Lalu menyusulnya ke goa. Saat hendak dibunuh, Ting berhasil melumpuhkan anak buah Kompuan dan pergi menyusul Kompuan di goa. Di goa, Ting dan Hamlah lagi-lagi masih harus berhadapan dengan anak buah Kompuan. Namun dengan mudahnya mereka berhasil mengalahkan anak buah Kompuan. Ternyata di goa itu terdapat patung Buddha yang sangat besar dan Kompuan ingin mengambilnya. Saat Ting hendak mengambil kepala patung ombak, ia dihadang oleh beberapa anak buah Kompuan. Dalam pertarungan itu, tangan Hamlah dipatahkan oleh anak buah Kompuan. Ting ingin membantunya akan tetapi Hamlah menyuruh Ting agar segera mengambil kepala patung Ong Bek. Kemudian Ting bertarung dengan anak buah Kompuan yang pernah bertarung sebelumnya. Namun karena dia tidak menyuntikkan obat kekebalan tubuh, pada dirinya dia dapat dikalahkan oleh Ting. Mengetahui bahwa dia tak dapat mengalahkan Ting, ia pun menyuntikkan obat itu sebanyak 5 suntikan, maka sekarang dia kembali kuat, sepuap Hulk dan menghajar Ting. Namun Ting tetap bisa mengalahkannya. Melihat hal itu, Kompuan lalu menembak Ting, namun Hamlah memukul Kompuan sampai dia terjatuh dari kursi rodanya. Namun anak buah Kompuan yang belum benar-benar mati kembali bangkit dan menghajar Hamlah. Tapi Ting berhasil melumpuhkannya dengan seni bela diri yang dimilikinya. Melihat situasi yang telah terdesak, Kompuan pun ingin menghancurkan kepala patung Ongba agar perjuangan yang selama ini dilakukan Ting jadi sia-sia. Akan tetapi usahanya dapat digagalkan oleh Hamlah. Tak tahu mengapa tiba-tiba kepala patung besar yang ingin diambil Kompuan jatuh menimpa Kompuan. Sedangkan Hamlah yang berhasil menghindar namun tak bisa menyelamatkan diri karena tertindih oleh kepala patung itu. Tak lama kemudian Moailak datang. Hamlah berpesan kepada Ting untuk menyampaikan permintaan maafnya pada sang ayah dan Hamlah pun meninggal. Ting pun pulang lalu mengabadikan dirinya menjadi biksu di desanya. Dan film Ong Bek part 1 pun tamat. Janji adalah utang yang harus dipenuhi. Jika kamu sudah berjanji untuk sesuatu, maka kamu harus menepatinya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton, nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.